Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak masih semangat ya belajar dari rumah? Nah, pada video kali ini Bu Dewi akan melanjutkan bab statistika dengan pokok bahasan yaitu ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dinamakan jangkauan atau ring. Kemudian yang kedua dinamakan simpangan rata-rata. Yang ketiga standar deviasi atau simpangan baku. Keempat, kuartil, dan yang kelima adalah persentil. Untuk lebih memahami ukuran penyebaran data, kalian harus menguasai materi prasyaratnya. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah nilai mutlak suatu bilangan. Kemudian yang kedua adalah operasi hitung pada aljabar. Selanjutnya, setelah menyimak tayangan video kali ini, diharapkan kalian nanti yang pertama yaitu dapat menentukan jangkauan atau ring suatu data. Kemudian yang kedua, dapat menentukan simpangan rata-rata dari suatu data, baik data tunggal, berbobot maupun data berkelompok. Yang ketiga, dapat menentukan standar deviasi atau simpangan baku dari suatu data tunggal, berbobot maupun berkelompok. Yang keempat, dapat menentukan kuartil dari suatu data tunggal, berbobot maupun berkelompok. Dan yang kelima, dapat menentukan persentil suatu data tunggal, berbobot maupun berkelompok. Selanjutnya, mari kita simak materi inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi masih melanjutkan bab statistika dengan pokok bahasan selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dinamakan dengan jangkauan atau ring. Kemudian yang kedua itu adalah simpangan rata-rata. Yang ketiga adalah standar deviasi atau simpangan baku. Yang keempat dinamakan kuartil. Dan yang kelima adalah persentil. Berikutnya langsung saja kita menuju ke ukuran pemusat penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ini adalah pengertian dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama yaitu dinamakan jangkauan atau ring. Pengertiannya adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Sehingga jangkauan dapat dirumuskan dengan rumus simbolnya adalah R, bisa saja juga J, itu sama dengan X maksimum atau nilai maksimum dikurangi dengan X minimum atau nilai minimum. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Tentukan ring dari data 10, 6, 8, 2,
Gampang saja, kita tentukan dulu X maksimum dari data yaitu 10, minimumnya 2. Tinggal kita kurangi sehingga R-nya ketemu sama dengan 8. Sangat mudah sekali. Berikutnya, ukuran penyebaran data yang kedua dinamakan adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Ini adalah pengertian dari simpangan data. Secara simbolis, nanti untuk menghitung simpangan rata-rata dari data tunggal dengan simbol SR itu sama dengan sigma. Jadi jumlah harga mutlak atau nilai mutlak X dikurangi dengan X bar dibagi dengan N. Dengan keterangan di sini bahwa X itu adalah data ke I, X bar adalah rataan hitung, sedangkan N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh soal berikut ini. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah sebagai berikut: 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya atau SR-nya. Perhatikan bahasanya. Yang pertama kita tentukan dulu adalah X bar atau rataan hitungnya atau reratanya dari data tadi. Jadi data dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi 6, ketemunya adalah 6. SR tadi adalah sigma, jadi jumlah data X min X bar. X yang pertama adalah 7, X barnya 6, berarti nilai mutlak 7 dikurang 6, ditambah X keduanya adalah 5 dikurangi X barnya 6, nilai mutlak 5 min 6, ditambah data ketiga 6 dikurangi dengan X barnya 6, nilai mutlak 6 min 6, ditambah data keempat 3 dikurangi dengan X barnya 6, nilai mutlak 3 min 6, ditambah data ke 5 8 dikurangi dengan reratanya 6, nilai mutlaknya, ditambah nilai mutlak data ke 6 7 dikurangi reratanya 6 dibagi dengan N atau banyaknya data. Sehingga kita tahu bahwa nilai mutlak hasilnya selalu positif. 7 kurang 6 1, 5 kurang min 6 min 1, nilai mutlak min 1 kan 1, berarti 1 tambah 1 2, ini 0, ini min 3 berarti 3 5, terus ini 2 7, yang ini ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 8 dibagi dengan 6, jelas 8 per 6. Kalau dihitung dalam bentuk desimal itu setara dengan 1,3. Mudah ya anak-anak. Berikutnya kita akan menghitung simpangan rata-rata untuk data berbobot dan data berkelompok. Simbolnya tadi masih ingat apa? SR. Rumusnya ini sigma F kali harga mutlak X min X bar dibagi dengan sigma F. Dengan X di sini pengertiannya adalah titik tengah kelas interval ke I pada data berkelompok. Untuk X barnya berarti rataan hitung data berkelompok, sedangkan F ini adalah jelas frekuensi. Nah, untuk memahamkan rumus ini di soal kalian perhatikan contoh berikut ini.
Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Disediakan tabel distribusi frekuensi. Datanya ada ini, kelasnya ada 1, 2, 3, 4. Kelas pertama intervalnya antara 3 sampai 5, frekuensinya 2. Nilai tengahnya di sini diketahui 4. Data kedua pada interval 6 sampai 8, frekuensi 4, nilai tengahnya 7. Kemudian data ketiga antara 9 sampai 11, frekuensinya 8, nilai tengahnya adalah 10. Data yang keempat atau pada kelas keempat, intervalnya itu antara 12 sampai 14, frekuensinya diketahui 6, titik tengahnya 13. Jumlah total frekuensi dari data itu adalah 20. Berikut kita akan menghitung simpangan rata-rata dari data tersebut. Coba diperhatikan, kita tulis ulang ini, berarti kita butuh 3 kolom lagi untuk F kali X-nya. Yang pertama berarti frekuensi dikalikan titik tengah, 2 kali 4, 8, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, 78. Kalau kita total, sigma F X-nya itu adalah 194. X bar, kita butuh X bar untuk data rataan hitung data berkelompok. Rumusnya masih ingat di pembelajaran sebelumnya, yaitu sigma Fx per sigma F. Nah ini Fx nya tadi sigmanya ketemu 194, sigma F nya 20, sehingga rataan hitungnya adalah 9,7. Berikutnya, untuk menuju rumus simpangan rata-rata kita butuh harga mutlak atau nilai mutlak X min X bar. Ingat ya, kelas 10 bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu selalu bernilai positif. X4 min 9,7 min 5,7 mutlak X min X bar. X nya untuk kelas pertama itu 4, kemudian X barnya tadi 9,7, sehingga nilai mutlak min 5,7, hasilnya adalah 5,7. Berikutnya dengan cara yang sama kita hitung X nya 7 min 9,7, nilai mutlak dari min 2,7, hasilnya adalah 2,7. Kemudian 10 dikurangi dengan 9,7, 0,3, nilai mutlak 0,3, berarti ya 0,3 itu sendiri. Kemudian 13 dikurangi dengan 9,7, hasilnya 3,3, nilai mutlaknya juga 3,3. Berikutnya kita perlu F kali nilai mutlak X min X bar. Jadi dari kolom sini, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima ini dikalikan dengan yang ini, kolom kedua frekuensi. 2 kali 5,7, 11,4, 2 kali 2,7, 10,8, 8 kali 0,3, 2,4, 6 kali 3,3 itu 19,8. Jumlah totalnya kalau dihitung hasilnya adalah 44,4. Berikutnya kita menuju ke rumus simpangan rata-rata data berbobot atau berkelompok. Tadi rumusnya masih ingat ya, sigma F dikali nilai mutlak X min X bar dibagi dengan sigma F. Gampang, ini tinggal mengganti ini dengan berapa? 44,4. Sigma F nya diketahui tadi 20, sehingga SR nya atau simpangan rata-rata dari data berkelompok tersebut adalah 2,2. Jelas ya anak-anak? Kalau belum jelas bisa kalian simak ulang penjelasan dari Bu Dewi. Berikutnya, ukuran penyebaran data yang ketiga dinamakan adalah simpangan baku atau standar deviasi. Pengertiannya, simpangan baku simbolnya adalah S dari sekumpulan bilangan adalah
akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita akan menentukan standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal terlebih dahulu. Tadi simpangan baku disimbolkan dengan S, pengertiannya ini. Berarti kalau secara matematis itu bisa dituliskan akar, jadi jumlah dalam kurung biasa XI min X bar kurung tutup dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi kalau ini kalimat ini disimbolkan dalam matematis, kalau dituliskan itu seperti ini. Keterangannya di sini bahwa XI itu adalah data ke I, kemudian X bar adalah rata hitung, sedangkan N adalah banyaknya data. Simpangan baku juga bisa diubah rumusnya dalam rumus yang lain, bisa dituliskan yaitu akar sigma X kuadrat per N dikurangi dalam kurung akar sigma X per N dikuadratkan. Ini rumus ini atau ini maknanya sama, kalian bisa pergunakan salah satu. Berikutnya, coba kalian perhatikan contoh. Jadi bagaimana menentukan simpangan baku untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Coba diperhatikan pembahasannya. Nah, kita tentukan dulu adalah X barnya, rata-rataannya. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 7 bagi 5, hasilnya sama dengan 5. Sehingga kita akan menghitung S, berarti X-nya kita tulis di sini, kita buat kolom-kolom terdiri dari 3 kolom. Ini barisnya kita isi. Kolom yang pertama X itu adalah data, ini data tunggal, diisi 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian X min X bar. Berarti ini X barnya tadi ketemu berapa? 5. X-nya 2, 2 min 5, min 3, 3 min 5, min 2, 5 min 5, 0, 8 min 5, 3, 7 min 5, 2. Kemudian yang dibutuhkan lagi kan ini dikuadratkan. Min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 26. Kita menuju rumus simpangan baku. Tadi rumusnya apa? Akar sigma dalam kurung XI min X bar dalam kurung kuadrat per N. N datanya adalah 5. Ini berarti sama dengan akar berapa? 26 per 5. Hasilnya adalah akar 52. Akar 52 ya. Sudah jelas ya anak-anak? Berikutnya kita akan menghitung simpangan baku untuk data berbobot atau berkelompok. Rumusnya, simbolnya tetap sama, yaitu S besar. Rumusnya adalah akar sigma F dalam kurung X min X bar kurung tutup dikuadratkan dibagi dengan sigma F. X tadi adalah data ke I, X bar adalah rata hitung, sedangkan F adalah frekuensi. Rumus ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu akar sigma Fx kuadrat per sigma F dibagi dalam kurung sigma Fx per sigma F dikuadratkan. Selanjutnya, untuk lebih memahami menentukan simpangan baku dari data berkelompok atau berbobot, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan standar deviasi. Standar deviasi itu nama lain dari simpangan baku. Dari data berikut, datanya ini, frekuensinya sudah ada. Kemudian juga sudah diketahui nilai apa?
tengahnya, X-nya dari data berkelompok. Berikutnya tadi berarti kita butuh X kuadrat 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. Kita butuh lagi apa? F kali X, 2 kali 4 8, 4 kali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 3 78. Sigma Fx nya dijumlahkan, hasilnya adalah 194. Kemudian Fx kuadrat yang ini kolom kedua dengan kolom keempat dikalikan, 2 kali 16 32, 4 kali 49 196, 8 kali 100 800, 6 kali 169 adalah 1014. Kalau dijumlahkan sigma F kali X kuadrat, total jumlahnya adalah 2042. Lalu kita menuju ke rumus, kita gunakan rumus yang kedua ya. Kita coba tadi sigma akar dari sigma Fx kuadrat, berarti yang ini sigma Fx-nya, sigma F-nya sudah tahu, dikurangi sigma Fx ini dibagi dengan sigma F. Gampang sekali, tinggal kita substitusi, berarti akar sigma Fx kuadratnya 2042, sigma F itu 20, sigma Fx-nya adalah 194, sigma F 20. Kita hitung seperti biasa. Kalau disederhanakan ternyata ketemu akar 8,01. Dalam hal ini kalian diperbolehkan menggunakan kalkulator. Mudah ya anak-anak? Nah,